Bab 77, gambar di akhir gulungan. Shao Xuan tidur nyenyak setelah tengah malam. Sudah lama sejak terakhir kali ia bermimpi. Namun, malam ini ia bermimpi. Sebenarnya, Shao Xuan sendiri juga tidak tahu persis apa yang ada dalam mimpinya. Ia memimpikannya sesuatu yang hijau, yang perlahan-lahan menutupi seluruh pandangannya. Hijau yang mengalir, dan ia hanyut di lautan hijau. Hijau itu merasuk ke dadanya setiap kali ia bernapas, yang membuatnya merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Rasanya seperti setiap bagian tubuhnya telah dibersihkan. Bayangkan tubuhnya adalah tanah yang tertutup debu dan kotoran, tetapi kemudian tersapu bersih oleh air yang sejuk. Ia merasa murni sekujur tubuhnya. Berbeda dengan perasaan tegang dan tertekan sebelumnya, Shao Xuan kali ini benar-benar merasa bebas dari hambatan. Sebuah kenyamanan yang belum pernah Shao Xuan rasakan sebelumnya. Semua kelelahan dan suasana hati yang buruk dalam misi berburu ini telah sirna, dan Shao Xuan ingin berteriak ke surga. Semua perubahan terjadi dalam diam, tetapi sungguh menakjubkan. Pagi-pagi sekali, saat matahari terbit, tidur para prajurit terganggu oleh berbagai macam suara di tanah hijau ini. Namun, suara tergesa-gesa seorang prajuritlah yang membangunkan semua orang. "Bos, bos, kemari, lihat ini." Prajurit itu baru saja turun dari pohon semenit yang lalu, dan ia berteriak kepada Ta dari pintu masuk lubang pohon. Ta sedang membaca gulungan kulit binatang sebelum menatap prajurit itu. Semua prajurit menjadi berpikiran jernih meski mereka menguap sedetik yang lalu. Mengingat suara prajurit yang baru saja berbicara, jelas ia menemukan sesuatu yang sangat istimewa. Itu mungkin bukan ancaman, tetapi seharusnya cukup aneh. Bukan hanya Ta, prajurit lainnya pun turun dengan cepat. Shao Xuan adalah orang terakhir yang keluar dari lubang pohon. Ia melihat ke bawah dari pintu masuk, dan mendapati semua prajurit yang bergegas turun sedang mengelilingi jebakan yang ia pasang tadi malam. Apa-apaan ini? Kelihatannya aneh. Apakah ini anggota tubuhnya? Dahan pohon. Apakah sudah mati? Aku menusuknya, tapi dia tidak bergerak. Mungkin sudah mati. Kamu harus melepaskan benda ini, baru kita bisa melihatnya dengan jelas. Tapi bagaimana cara melepaskan simpul ini? Oh dasar bodoh, kau bisa saja merobeknya. Hentikan, keke, menjauhlah. Kau benar-benar bodoh dan tak tahu malu. Ta telah menyuruh mereka melepaskan benda yang tersangkut di tali, tetapi ternyata mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Benang yang mengikat benda itu terbuat dari rambut putih kemarin, yang berarti sulit untuk dipotong. Selain itu, mereka harus berhati-hati agar tidak merusak benda yang tersangkut di dalamnya. Tuo mengangkat pisau batu tinggi-tinggi, tetapi setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk berhenti. Ia melihat sekeliling, dan mendapati Shao Xuan sedang menuruni pohon tanpa terburu-buru. Dengan tergesa-gesa ia berkata, "Kemarilah, Xuan. Ada sesuatu yang menjebakmu." Kerumunan yang riuh itu segera menjadi tenang. Perangkap itu dipasang Shao Xuan tadi malam, namun, dalam semalam, perangkap itu menangkap sesuatu. Tadi malam bahkan ada prajurit yang mengejeknya. Su melirik ketua tim yang berdiri di sampingnya, hanya untuk mendapati bahwa sang bos sedang memikirkan sesuatu dengan wajah datar. Ia bersikap seolah-olah tidak mendengar Tuo memanggil Shao Xuan. Shao Xuan berjalan menuju lingkaran itu, dan para prajurit dengan cepat membuka jalan baginya untuk mendekati jebakan itu. Tadi malam, Shao Xuan tidak memasang banyak perangkap, karena ia memang tidak mengenal tempat itu. Hanya 2 perangkap yang ia pasang secara acak, karena ia tidak mendapat dukungan dari yang lain, dan waktunya terbatas. Ia tidak bisa meminta orang untuk menunggunya. Ia menemukan pohon di dekat situ yang mengeluarkan getah lengket, jadi ia memasang beberapa perangkap. Nah, sekarang di tempat ia mengoleskan resin itu, ada sesuatu yang direkatkan. Bentuknya seperti kerangka sederhana yang dibentuk oleh cabang-cabang hijau. Ada kaki, dan tangan tanpa jari yang rumit. Ada 3 jari kaki, panjang seperti cakar. Shao Xuan tidak menyangka resin ini begitu lengket setelah mengering di udara. Kemarin ketika ia menaruhnya di sini, rasanya seperti lem biasa, tetapi sekarang benar-benar lem super. Ia berpikir jika ada makhluk yang bisa berlari cepat, ia bisa menggunakan resin itu untuk memperlambatnya. Karena meskipun cepat, lem yang lengket itu akan memperlambat kecepatannya. Sementara itu, lem itu akan membuat jerat mengikat makhluk itu erat-erat. Sementara di perangkap yang lain, ada bola berwarna kelabu seukuran bola sepak yang terperangkap di dalamnya. Saat angin bertiup kencang,
bola yang terperangkap di jaring benang putih itu tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Bola itu akan terbang mengikuti arah angin, tetapi karena terperangkap di dalam jaring benang putih, bola itu tertarik kembali. Karena gaya pantulnya, benang putih itu menghasilkan suara seperti senar yang bergetar. Jadi suara tadi malam itu berasal dari benda ini, kata salah satu penjaga malam. Aku juga mendengarnya kemarin. Tak disangka, ternyata itu disebabkan oleh bola ini. Ada apa, bos? Tanya Asu. Tak mengalihkan pandangannya dari kerangka hijau aneh itu, lalu mengamati bola yang memantul di jaring benang putih itu. Ia mengeluarkan gulungan kulit binatang itu, dan membukanya hingga sepertiga bagian terakhir. 2/3 pertama gulungan itu berisi gambar-gambar semua hal yang akan mereka cari. Setiap kali mereka tiba di hutan, mereka akan dapat menemukan sebagian besar makhluk itu selama musimnya tepat. Namun, sepertiga terakhir gulungan itu mencatat semua hal langka itu. Menurut sang dukun, seseorang hanya bisa dianggap diberkati jika berhasil menemukannya. Karena itu, mereka tidak pernah memberikan perhatian khusus untuk menemukannya. Dahulu, nenek moyang mereka jarang menemukan satu atau dua makhluk di ujung gulungan. Beberapa tahun yang lalu, ketua tim pemburu yang lain menemukan tanaman yang tergambar di ujung gulungan. Namanya Gui He. Sebagai ketua tim pemburu yang lain, ia juga merupakan kandidat calon kepala suku di masa mendatang. Jelas ia telah menerima pujian yang tinggi dan karenanya meningkatkan kesannya di mata dukun dengan tanaman langka itu. Gui He mendapatkan namanya langsung dari sang dukun. Jika Anda menelusuri keluarganya dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa Gui He adalah putra dari keponakan sang dukun. Tentu saja Gui He lebih dekat dengan sang dukun karena ikatan darahnya. Jika ayah tak bukan ketua, ia tidak akan cukup memenuhi syarat untuk bersaing dengan Gui He. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, Gui He memiliki panen yang jauh lebih melimpah daripada sebelumnya. Itulah sebabnya tak sangat ingin menemukan tanaman langka. Ia bahkan membawa Shaoxuan dalam kelompoknya, hanya untuk memanfaatkan berkah leluhur. Namun, tak tidak menyangka mereka akan menemukan sesuatu yang langka. Suasana hati tak menjadi rumit, karena semua barang langka itu telah diabadikan oleh Shaoxuan. Baru kemarin, dia mengeluh bahwa jebakan-jebakan itu hanyalah tipuan kecil yang akan melemahkan tekad seseorang. Hari ini, dia menerima tamparan tak terlihat di wajahnya, dan itu tamparan yang bagus. Jika dia tahu bahwa perangkap dapat membantu menangkap tanaman di ujung gulungan, tak tidak akan pernah membenci trik kecil itu. Ini bola angin dari ujung gulungan. Tak menunjuk gambar bola di dekat ujung gulungan. Shaoxuan mengulurkan tangan untuk melihatnya. Gambar-gambar pada gulungan kulit binatang itu cukup sederhana, tetapi lubang-lubang pada bola itu persis sama dengan yang ada pada bola yang ia tangkap. Hei, hebat sekali. Asu menggosok-gosok tangannya dan tertawa. Kau tahu, mereka akan punya status lebih tinggi di hadapan dukun kalau ada tanaman dari ujung gulungan yang ditemukan. Yang lainnya tampak gembira. Bagaimana dengan yang satunya? Tanya Tuo. Mereka semua kembali tenang sambil menunggu jawaban Tak. Sebelumnya, ketika mereka memeriksa bola angin, mereka tidak menemukan apapun di gulungan itu seperti gulungan yang satunya di dalam perangkap. Kaki, benda itu direkatkan dengan resin, dan di bawah pinggangnya, terdapat banyak benang putih yang melilit. Karena itu, ia tidak akan bisa lepas meskipun bisa mengangkat satu kaki. Selain itu, orang-orang menemukan bahwa benda ini memiliki lengan dan kaki, dan badannya terbuat dari beberapa cabang. Namun, tidak ada kepala. Tak menatap kerangka, tanpa kepala, itu dengan pandangan yang tidak dapat dijelaskan. Waktu aku pertama kali bergabung dengan kelompok terdepan, dukun dan mantan ketua pernah memberitahuku sesuatu. Tak menunjuk kerangka hijau yang terikat dan berkata, kelihatannya seperti tanaman yang dibicarakan dukun. Pencuri hijau, apa itu? Apakah itu berguna? Dukun tidak menambahkannya pada gulungan kulit binatang. Ada banyak kegaduhan komentar, tak tersenyum dengan cara yang aneh. Apakah itu berguna? Tentu saja, tidak mungkin lebih berguna lagi. Jika itu memang pencuri hijau, kita akan dianggap sebagai pahlawan suku saat kita kembali. Konon, ramuan yang terbuat dari pencuri hijau akan membuat orang bisa melihat dalam kegelapan. Semua prajurit menarik napas dalam-dalam, lalu napas mereka menjadi semakin cepat. Penglihatan malam, itu adalah sesuatu yang mereka semua idamkan. Mengapa semua orang begitu takut pada malam hari? Karena di malam hari,
mereka akan kehilangan penglihatan. Bahkan prajurit totem tingkat menengah, atau bahkan prajurit totem senior, akan ketakutan ketika dihadapkan pada kegelapan. Oleh karena itu, alih-alih berburu di malam hari, para prajurit dalam tim berburu akan bersembunyi di lubang pohon atau gua gunung. Para prajurit suku tersebut telah memburu berbagai jenis hewan dan binatang buas, banyak di antaranya adalah hewan nokturnal. Konon, penglihatan di kegelapan bisa lebih jelas jika memakan mata hewan-hewan nokturnal tersebut. Namun, itu tidak benar. Setidaknya, mereka yang memakan mata tersebut tidak merasakan banyak kemajuan dalam penglihatan malam mereka. Atau mungkin berhasil, hanya memberikan efek kecil. Jika ini adalah pencuri hijau. Bab 78, pencuri hijau berbaris di malam hari. Sementara yang lain asyik dengan konsep pencuri hijau dan penglihatan malam, Cao Xuan dengan cermat mengamati jebakan yang dia pasang kemarin. Faktanya, pohon itu mengeluarkan cukup banyak resin. Namun, hanya sedikit yang bisa digunakan untuk memasang perangkap. Cao Xuan menemukan bahwa resin di berbagai bagian pohon memiliki tingkat kekentalan yang berbeda-beda. Saat memotong kulit kayu, hanya ada sedikit resin yang cukup lengket untuk digunakan dalam perangkap. Ia mengumpulkan resin lengket tersebut, dan mengoleskannya di sekitar jerat. Namun, resin tersebut hanya bisa menutupi 2 jerat. Kemarin, ketika mereka membersihkan sisa-sisa serangga mati itu, para prajurit telah menyekop lapisan lumut dan rumput. Jadi, lingkungan di sekitar pohon tempat mereka beristirahat menjadi sangat gersang. Bau buah-buahan yang terbakar masih tersisa, yang juga dapat mengusir sebagian besar hewan. Akibatnya, Cao Xuan menemukan banyak bekas resin di tanah. Pohon yang ditebangnya kemarin meluap dengan banyak resin, tetapi sebagian besar tidak cukup lengket. Di tepi bekas resin itu, terlihat jelas jejak sesuatu yang diseret. Rupanya ada sesuatu yang menginjaknya. Tidak ada prajurit di kelompok terdepan yang menyentuhnya, kalau tidak, akan ada jejak kaki yang jelas. Cao Xuan berpikir sejenak, lalu melihat sekeliling. Ia mengarahkan pandangannya pada tanaman di dekatnya, yang sedang berbunga penuh. Di puncaknya, ketika angin bertiup, serbuk sari akan berhamburan ke tanah. Bolehkah saya memetik bunga-bunga itu, ketua tim? Tanya Cao Xuan. Tak telah menyebutkan bahwa Cao Xuan harus melapor sebelum melakukan apapun, karena bertindak tanpa izin sama sekali dilarang. Tak menatap Cao Xuan sejenak, lalu setuju, ya, silakan saja. Jika dulu, Tak tidak akan pernah mengizinkan Cao Xuan memetik bunga, karena tindakan seperti itu sangat membosankan baginya. Namun, sekarang ia merasa mungkin Cao Xuan telah menemukan sesuatu. Cao Xuan memanjat tanaman itu dan mencoba mematahkan bunga itu dengan tangannya. Namun, ia tidak berhasil, jadi ia mengulurkan pedang batu dan memotong tangkainya. Dengan tangannya, ia memegang kelopak bagian hijau di bagian bawah yang melindungi bunga, lalu dengan hati-hati menyerahkannya kepada Tuo, yang berdiri di bawah tanaman itu. Setelah memotong 2 bunga, Cao Xuan baru turun dari tanaman itu. Tuo, yang mendapatkan bunga dari Cao Xuan, terkena serbuk sari di sekujur tubuhnya. Hal itu tak terhindarkan, karena bunga-bunga itu kaya akan serbuk sari. Apa yang akan kau lakukan dengan ini, Xuan? Tanya Tuo. Aku ingin melihat apakah ada jejak di tanah. Jawab Cao Xuan. Jejak. Orang lain yang mengelilingi pencuri hijau juga memandang Cao Xuan. Cao Xuan memegang kelopak bunga itu dan mengarahkannya ke tanah, seraya ia lembut mengibaskan serbuk sari berwarna oranye ke tanah. Orang-orang melihat Cao Xuan berputar-putar di sekitar pohon damar itu. Ia memegang bunga-bunga sambil mengibaskan serbuk sarinya. Tak lama kemudian, tanah di bawah kakinya tertutupi lapisan serbuk sari berwarna oranye. Setelah serbuk sari tersebar, Cao Xuan menemukan daun lebar dan terus mengepakkannya seperti kipas. Lapisan serbuk sari di tanah tertiup angin, tetapi sebagian masih tertinggal di tanah. Serbuk sari berwarna oranye itu cukup jelas terlihat, dan serbuk sari yang tertinggal di tanah membentuk banyak jejak kaki. Jejak kaki itu sama dengan jejak kaki pencuri hijau yang terjerat di sana. Melihat jejak kaki di tanah, Ta mendongak ke arah kerumunan dan berkata, lakukan hal yang sama. Perhatikan lebih teliti bagian yang ada resinnya. Pohon yang ditebang Cao Xuan bukan satu-satunya pohon yang mengandung resin. Kemarin, ketika Ta memeriksa lingkungan sekitar, ia melihat beberapa pohon yang mengandung resin. Entah bagaimana, semuanya telah menyebarkan resin mereka ke tanah dan menutupi area yang luas. Atas perintah Ta,
semua bunga yang mekar di pagi hari menderita. Semuanya ditebang oleh para prajurit untuk mendapatkan serbuk sari. Dalam sekejap, serbuk sari dan dedaunan memenuhi hutan. Untungnya, hal itu tidak berbahaya di sekitarnya. Setelah beberapa saat, mereka selesai mendistribusikan dan meniup serbuk sari. Namun, kali ini semuanya terdiam. Getah yang tersebar di tanah menunjukkan banyak jejak kaki. Jejak-jejak itu tidak terlihat jelas karena tertutup rumput dan lumut. Beberapa bahkan tidak berbentuk 3 jari persis. Namun, semua prajurit tahu bahwa jejak-jejak itu sama seperti sebelumnya, dan menuju ke arah yang sama. Jejak kaki berwarna oranye itu jumlahnya cukup banyak, dan berbintik-bintik tebal. Karena banyak tempat tertutup dedaunan gugur atau gulma, serbuk sari sulit bekerja. Orang-orang punya banyak alasan untuk berspekulasi bahwa jejak kaki itu ternyata lebih banyak daripada yang pernah mereka bayangkan. Rupanya, pasukan malam yang besar telah berbaris melewati tempat ini tadi malam, tepat di bawah pohon tempat mereka beristirahat. Namun, tidak ada suara yang terdengar oleh para penjaga malam, kecuali satu orang yang tertangkap oleh jebakan Shao Xuan, tentu saja. Tak telah menghabiskan bertahun-tahun di kelompok terdepan, namun dia belum pernah melihat pasukan tumbuhan nokturnal. Sang pencuri hijau berbaris di malam hari dalam keheningan. Alasan mengapa pencuri hijau tidak tercantum dalam daftar kulit binatang adalah karena terlalu sulit ditemukan. Hal ini bisa sangat berisiko, karena para leluhur tahu betapa berbahayanya berburu di malam hari. Banyak pejuang pemberani gugur berburu dalam kegelapan. Mereka tidak punya pilihan lain selain menghapus target yang menjanjikan ini dari daftar buruan mereka. Maka, di kemudian hari, tidak ada lagi tanaman yang sulit ditemukan seperti pencuri hijau dalam daftar kulit binatang. Pada abad yang lalu, tak seorang pun dari kelompok terdepan pernah bertemu pencuri hijau. Seandainya tak tidak terus-menerus memperhatikan kisah-kisah kakek dan para tetua suku, ia tak akan mengaitkannya dengan pencuri hijau dan hal itu akan selalu menjadi legenda baginya. Ia selalu mengagumi para leluhur yang pernah melihat pencuri hijau di masa lalu. Namun, tanpa diduga hari ini mereka menangkap satu orang hidup-hidup. Meskipun tertangkap oleh jebakan Shao Xuan, tak tahu dalam hatinya bahwa ia ditampar tepat di wajahnya karena penghinaannya. Ia merasa itu sepadan, melihat pencuri hijau dengan mata kepalanya sendiri. Ta masih tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Pencuri hijau berbaris di malam hari. Pencuri hijau berbaris di malam hari dalam keheningan. Itu pencuri hijau. Kalau begitu, ayo kita lepaskan jerat ini dan ambil sekarang juga, bos. Jangan sampai jatuh ke tangan makhluk lain. Baiklah, baiklah. Aku akan mengambil kotak kayu dari lubang pohon. Apakah kotak kayu itu bisa digunakan? Bagaimana kalau kita pakai kotak batu? Atau ambil saja keduanya, tapi cuma ada satu pencuri hijau. Apa yang harus dilakukan dengan 2 kotak, kalau tidak kita potong menjadi 2 bagian? Ada yang tahu kalau pencuri hijau bisa dibawa keluar. Bagaimana kalau dia langsung mati begitu kita bawa keluar? Gumam Keke. Keke, kamu diam saja. Teriak yang lain. Tapi jeratnya terlalu sulit dilepaskan. Bagaimana cara melepaskan jeratmu, Ah Xuan? Tuo menatap Shao Xuan yang berdiri tak jauh dari situ. Namun, Shao Xuan kini tak lagi memperhatikan mereka. Ia melihat sesuatu. Sesuatu itu kabur, dan semua suara di sekitarnya seakan teredam. Keheningan. 1, 2, 10, 100, 1000, ribuan, mungkin masih ada lagi. Sosok-sosok hijau itu berjalan ke arah yang sama secara berkelompok. Dibandingkan dengan pencuri hijau yang ia tangkap, para pencuri hijau itu memiliki kepala mereka sendiri, dan kepala mereka tampak seperti kain pel terbalik. Para pencuri cian tingginya sama dengan Shao Xuan, tetapi kurus kering seperti bambu. Mereka berjalan di hutan tanpa suara. Ah Xuan, hei, ada apa denganmu? Para prajurit di sana berencana untuk terus memanggilnya, tetapi dihentikan oleh Ta. Apakah dia melihat sesuatu? Tanya Ah Su. Melihat sesuatu? Tidak ada apa-apa di sana, kecuali pepohonan. Kecuali kalau itu adalah pencerahan dari para leluhur. Memikirkan hal itu, semua prajurit gemetar tanpa peringatan. Mereka tidak berani berisik. Hei, dia pindah. Bisik Keke. Di sana, Shao Xuan berjalan kaki di depan. Ia berjalan ke arah yang sama dengan para pencuri cian. Namun setelah beberapa langkah, ia kembali melihat ke arah jebakan itu. Oh, sekarang dia melihat ke belakang. Kata Keke lagi. Diam saja,
Keke, geram Ta. Awalnya, Cao Xuan melihat para pencuri cian itu berjalan di sampingnya, dan beberapa dari mereka berjalan menembus tubuhnya, seolah-olah ia tidak ada sama sekali. Cao Xuan mau tidak mau berjalan bersama mereka ke arah yang sama. Namun, para pencuri cian itu terlalu cepat untuk diikutinya. Cao Xuan merasa dirinya sedang berasimilasi, tetapi ia segera melawan perasaan berasimilasi itu. Ia kembali menatap perangkap itu dengan bingung. Yang lain mengira Cao Xuan sedang melihat mereka. Namun, sebenarnya, ia sedang melihat pencuri hijau yang terikat di tanah. Setelah terjebak, si pencuri hijau merasa mustahil untuk melarikan diri. Kepalanya pun terlepas dari tubuhnya. Ia tidak mati, tetapi ia membiarkan sebagian tubuhnya tetap di luar, agar bagian utamanya tetap hidup. Hal ini sama seperti ketika seekor tokek melarikan diri tanpa ekor. Ketika waktunya tepat, ia akan tumbuh menjadi makhluk utuh kembali. Cao Xuan mengalihkan pandangannya dari jebakan itu, lalu melihat ke arah yang dituju para pencuri cian. Ia melihat seekor pencuri hijau berjalan ke atas pohon, dengan jari-jari kakinya menempel di batang pohon. Ia tegak lurus dengan batang pohon, tetapi ia berjalan seolah-olah masih berjalan di tanah. Ia bergerak ke atas sekitar 15 meter, lalu mengulurkan tangannya untuk menusuk batang pohon, tetapi segera mundur. Lalu, seperti sebelumnya, ia menuruni pohon dan bergabung kembali dengan pasukan nokturnal. Apa isinya? Cao Xuan mengamati pohon itu sejenak lalu mulai memanjat batangnya. Ta memerintahkan semua prajurit untuk mengelilingi Cao Xuan demi perlindungannya, jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat. Matanya tertuju pada Cao Xuan. Memang, ia ingin menemukan sesuatu dengan bantuan Cao Xuan, tetapi ia juga berjanji kepada dukun bahwa ia akan membawa Cao Xuan kembali ke suku, dengan selamat. Di sana, Cao Xuan melihat sebuah lubang kecil ketika ia sampai di tempat pencuri hijau menusuk batang pohon. Ada sesuatu yang berwarna hijau seperti tauge di dalamnya. Melihat tauge, Cao Xuan mencengkeram kepalanya dengan jari-jarinya dan tiba-tiba menariknya keluar. Tauge itu kecil, tetapi butuh sedikit tenaga untuk menariknya keluar. Melihat Cao Xuan mengeluarkan sesuatu yang warnanya sama dengan pencuri hijau, mata Tak berbinar-binar, bibit pencuri hijau. Pencuri hijau. Ia berjalan di kegelapan dengan tubuh hijaunya. Ia mencuri kehidupan pohon untuk melahirkan keturunannya. Konon pasukan malam pencuri hijau hanya akan keluar satu kali dalam setahun. Apakah itu benar-benar berkah dari leluhur? Bab 79, Tombak Api. Ketika Cao Xuan turun dari pohon itu, dia langsung dikelilingi oleh yang lain, karena mereka semua telah mendengar kata-kata Ta. Apakah ini bibit pencuri hijau? Mata Tuo berbinar, dan dia masih menatap tunas muda di tangan Cao Xuan, yang lebih kecil dari jarinya. Apakah itu bisa dimakan? Keke mendorong yang lain di depannya. Saat ia hendak mengulurkan tangan untuk mengambil tunas muda itu dari Cao Xuan, ia dihentikan oleh Ta, yang menghalanginya dengan lengannya. Coba aku lihat, kata Ta. Melihat Ta ada di sana, Cao Xuan memberikan tunas muda yang mirip tauge itu kepadanya. Mengenai pertanyaan Keke sebelumnya tentang apakah itu bisa dimakan, Cao Xuan menduga jawabannya mungkin ya. Tidak terasa istimewa ketika Anda memegangnya di tangan Anda, tetapi Tak berasumsi bahwa itu adalah bibit pencuri hijau. Bagaimana kau tahu ada bibit itu di sana, Xuan? Apa kau melihat sesuatu sebelumnya? Tanya Ta. Mereka hanya menyaksikan Cao Xuan berjalan lurus ke arah pohon itu seolah-olah tahu pohon itu ada di sana. Lalu ia memanjat pohon dan langsung mencabut bibit pohon itu. Sebelumnya, Cao Xuan mengusap kepalanya, dan berpura-pura sedang mengingat-ingat, mungkin ada yang memberitahuku kalau ada sesuatu di sana sebelumnya. Jadi aku mencobanya, tapi kau melihat ke belakang, apa yang kau lihat? Ta menatap mata Cao Xuan sambil bertanya. Cao Xuan tidak berusaha menghindari pandangan Ta, tetapi melanjutkan, aku merasa ada seseorang yang memanggil namaku, jadi aku menoleh ke belakang. Memanggil namamu, siapa yang meneleponmu? Para leluhur, hampir semuanya memikirkan hal yang sama. Selain ini, apakah ada bibit lain yang mirip? Tanya Ta lagi. Cao Xuan mengernyitkan dahinya sedikit, tampak bingung sekaligus malu. Sebaiknya kau pikirkan saja dengan tenang, kata Ta lembut. Cao Xuan menundukkan kepalanya, seolah berusaha keras mengingat-ingat. Namun, nyatanya, ia hanya berpura-pura. Bayangan para pencuri hijau telah menghilang, tetapi ia samar-samar memiliki gambaran pohon mana yang memiliki bibit itu. Jika ketua yang bertanya, Cao Xuan pasti akan memberikan penjelasan yang detail.
Namun, karena yang bertanya adalah Ta, Cao Xuan tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena semua orang berasumsi bahwa ia diberkati oleh para leluhur, ia memutuskan untuk membiarkan para leluhur mengambil alih semua pujian, agar ia tidak perlu mencari-cari alasan lagi. Setelah berpikir sekitar 2 menit, Cao Xuan menunjuk beberapa pohon di dekatnya. Tak tidak lagi mempedulikan hal-hal lain, tetapi bergegas memerintahkan para prajurit untuk mencari di pepohonan yang ditunjukkan Cao Xuan. Sekarang, semua hal selain itu harus dikesampingkan, pencuri hijau menjadi prioritas utama. Meskipun banyak hal dalam gulungan kulit binatang belum ditemukan, seorang pencuri hijau sudah lebih dari cukup untuk menebusnya. Bahkan bisa mengalahkan semua gabungan mereka. Meskipun bibit-bibit muda itu perlu dipastikan, pencarian mereka sepenuhnya sepadan. Tidak semua pohon yang ditunjukkan Cao Xuan memiliki bibit, tetapi para prajurit sangat berhati-hati saat memeriksa semua pohon. Mereka hampir memeriksanya inci demi inci. Cao Xuan tidak dapat mengetahui letak pasti kuncup yang lain, karena ia hanya memberikan perhatian khusus pada satu kuncup saja, jadi ia hanya mengetahui letak pasti kuncup itu. "Hei, aku menemukannya!" teriak Ah Suryang. Ia ingin sekali segera menelan bibit yang ada di tangannya. Bahkan, ia pasti sudah melakukannya, kalau saja Tak tidak sedang menatapnya. Melihat situasi tersebut, Ta memberi Cao Xuan kotak batu berbentuk strip berisi pencuri hijau tanpa kepala di dalamnya, dan berkata, "Simpan saja ini untuk sementara aku pergi mencari juga. Tunggu saja di sini, jangan berkeliaran." "Baiklah, mengerti." Cao Xuan mengambil kotak batu itu, lalu bersandar di pohon. Alasan mengapa ia bisa melihat penglihatan itu pasti karena kemampuan khusus lain di tubuhnya. Dulu, kemampuan itu memperingatkannya tentang bahaya yang akan terjadi. Namun sekarang, ia seolah bisa melihat sesuatu yang terjadi di masa lalu. Namun, Cao Xuan belum bisa mengendalikannya sesuka hatinya. Saat sedang beristirahat, Cao Xuan tiba-tiba melihat ke tanah di bawah kakinya. Sesuatu mencoba keluar dari bawah. Namun, yang lainnya sama sekali tidak menyadari bahaya yang akan datang. Mungkin karena mereka semua berada di pepohonan dan tidak terhubung dengan tanah, jadi tak satu pun dari mereka menyadari sesuatu yang mendekat dengan cepat di bawah. "Ada sesuatu yang datang," teriak Cao Xuan. Hampir pada saat yang sama ketika Cao Xuan menyelesaikan kata-katanya, tanaman merambat berwarna merah menyala tumbuh dari dalam tanah. Untungnya, Cao Xuan bereaksi cepat. Ia melompat tinggi sambil meneriakkan peringatan, dan ia melompat lebih tinggi lagi berkat bantuan pepohonan di dekatnya. "Itu tombak api. Lari, Ah Xuan, lari." Yang lainnya segera mundur dari pepohonan. Ceroboh. Ta mengeluarkan kapak batu dari pinggangnya dan melemparkannya ke arah tanaman merambat itu. Retakan. Itu adalah suara batu yang dipotong pada sepotong kayu. Tanaman merambat merah darah yang datang setelah Cao Xuan setebal lengan orang dewasa, tetapi terpotong menjadi 2 bagian oleh kapak. Cairan seperti darah mengalir keluar dan memercik ke tanah. Namun, tombak api itu hanya melukai ujung tombak api, dan sulur yang berdarah itu masih mengejar Cao Xuan. Terlebih lagi, ada lebih dari 10 sulur yang mencuat dari tanah. Menurut perkiraan Cao Xuan, setidaknya 50 sulur telah mencuat ke udara, selain sulur-sulur yang tipis dan pendek itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak lagi sulur yang masih bersembunyi di bawah tanah. Ketika para prajurit mundur, tekanan Cao Xuan berkurang. Kemampuannya masih sangat terbatas, jadi mustahil baginya untuk menahan serangan keras dari tanaman merambat yang kuat itu. Meskipun mereka hanyalah tanaman merambat, mereka sama sekali berbeda dari tanaman merambat merah yang Cao Xuan lihat sebelumnya. Tanaman merambat yang Cao Xuan lihat hanya bisa menyapu mangsanya, dan mereka jauh lebih tidak agresif. Namun, tanaman merambat yang mereka hadapi sekarang jauh lebih ganas. Mereka menusuk langsung seperti tombak. Pohon tempat Cao Xuan bersandar untuk beristirahat tadi telah ditusuk setidaknya 3 kali. Dan semua itu terjadi dalam sekejap mata. Itu adalah tombak api. Ujung-ujung sulurnya setajam mata tombak, sementara tonjolan-tonjolan kecil seperti rambut di tubuhnya akan menari-nari seperti api saat bergerak. Tombak itu memang pantas disebut demikian, 100%. Setiap tonjolan seperti rambut pada tanaman merambat digunakan untuk menyerap. Mereka dapat menyerap cairan tanaman, serta darah segar manusia. Para prajurit berpengalaman, yang telah lama berburu di tanah hijau ini, semuanya akrab dengan tanaman ini, jadi Ta dan yang lainnya tahu betul bagaimana cara menanganinya.
Saat Cao Xuan menghindari serangan, ia memberikan perhatian ekstra pada gerakan Ta. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dalam situasi seperti itu, terutama dari para prajurit tua yang berpengalaman. Ia perlu memanfaatkan kesempatan itu. Bagi para pemburu tua yang berpengalaman, meskipun mereka mungkin kurang memiliki gerakan yang pas atau aksi yang memukau, setiap gerakan mereka cukup menonjol. Semua gerakan tersebut diperoleh melalui ratusan atau bahkan ribuan pertarungan sengit. Terkadang, refleks terkondisi mereka bisa jauh lebih cepat daripada pikiran mereka. Reaksi itu hampir sepenuhnya naluriah, tetapi merupakan gerakan membunuh yang sederhana dan praktis. Semua prajurit segera mundur dan memasuki kondisi tempur. Mereka segera mulai bekerja sama, kekuatan tempur mereka melonjak. Mereka memiliki momentum yang hampir dapat mengalahkan tombak api. Setiap prajurit memiliki senjatanya sendiri. Mereka terus-menerus mengayunkan senjata mereka, dan menyerang tombak api tersebut dengan senjata di tangan mereka. Seluruh kekuatan mereka menembus senjata dan menghantam tanaman merambat. Serangan mereka lancar dan terus menghantam tanaman merambat secara bergelombang. Jika salah satu dari mereka sedikit tertinggal, atau melakukan kesalahan kecil, mereka berisiko kehilangan momentum. Mereka harus mengandalkan momentum, meskipun mereka tidak sedang bertarung dengan monster ganas. Semua itu terjadi dalam waktu singkat, dan tanah menjadi berwarna merah. Bahaya hampir berlalu, tetapi suara, dentuman, muncul dari bawah tanah. Ternyata sulur-sulur lain di bawahnya juga telah tumbuh, sementara bagian yang berada di atas tanah telah tumbuh 2 kali lebih besar. Sepertinya Fire Lance akan memberikan perlawanan sengit, yang membuat Cao Xuan semakin menderita. Sebagian besar tanaman merambat yang baru saja digali itu mengejarnya. "Minggir, Ah Xuan!" teriak Ta padanya. Akan tetapi, tepat setelah berteriak, Ta mendapati Cao Xuan yang tengah melarikan diri, berbalik dan hendak kembali. Ta sangat marah sampai hampir muntah darah melihatnya. "Apa-apaan ini? Kau jelas-jelas disuruh lari lebih jauh, tapi sekarang malah mundur. Apa rencanamu untuk menyeret kaki tim? Apa kau merasa di sini kurang lengket?" Biasanya, Ta tidak akan memilih untuk melanjutkan pertarungan yang rumit dengan Fire Lance. Malahan, ia mungkin akan membawa tim menjauh darinya. Namun, ada banyak bibit Green Thief di dekatnya, hal-hal yang tak rela ia lepaskan. Jelas, para prajurit lainnya sependapat dengannya, dan tak satu pun dari mereka berniat mundur. Mereka hampir gila dalam pertempuran. Hal itu bisa dimaklumi, karena tidak pernah mudah menemukan bibit Green Thief, tetapi mereka diganggu oleh Fire Lance. Lebih parahnya lagi, Fire Lance telah menghancurkan banyak pohon di dekatnya, yang membuat pencarian bibit semakin sulit. Dan, oh ya, ada seorang anak laki-laki yang sengaja menempatkan dirinya di tengah kekacauan. Kemarahan yang hebat berkilat di mata Ta. Tiba-tiba ia menghentakkan kakinya, dan menginjak tanaman merambat yang sangat tebal. Tanaman di bawah kakinya langsung berhamburan seolah-olah diserang oleh sesuatu yang sangat berat. Sebelumnya, ada beberapa tonjolan seperti rambut yang kusut di sekitar kaki Ta. Kini semuanya hancur dalam sekejap mata. Ta menggenggam kapak batu, dan berulang kali menebas. Suara retakan bergema, seolah-olah banyak kain terkoyak di udara, dan banyak potongan kayu keras terpotong bersamaan. Saat ia menebas, Ta bergerak cepat ke arah Cao Xuan. Ia ingin segera menyingkirkan Cao Xuan dari kekacauan ini. Orang yang paling ia benci adalah orang yang menghambat tim. Namun, hanya 2 langkah lebih dekat ke Cao Xuan, Ta mendapati ada tombak api raksasa serupa yang sedang mengejar Cao Xuan. Tanaman merambat yang baru digali itu mengejar Cao Xuan bagaikan tombak yang dipenuhi nafsu membunuh. Mereka sedang menuju ke sini. Tidak heran jika anak itu memilih berlari mundur. Bab 80, jatuh ke dalam perangkap. Segera, Cao Xuan berlari kembali sambil membawa kotak batu berisi jasad pencuri hijau. Sebelumnya, ia berencana untuk melarikan diri dari medan perang sejauh mungkin, karena ia tahu dalam hatinya bahwa ia akan menjadi beban berat bahkan jika ia tetap di tempatnya karena keterbatasan kemampuannya. Namun, ia belum berlari jauh ketika tiba-tiba merasakan bahaya. Dengan penglihatan khususnya, ia melihat sesosok makhluk hijau muda mendekatinya dengan cepat dari bawah tanah, dan bentuknya sama dengan tombak api yang telah mereka temui. Sejak bangun pagi ini, Cao Xuan menyadari bahwa hampir semua tanaman berwarna hijau dalam pandangan khususnya. Namun, kebanyakan berwarna hijau pucat, terkadang bahkan seperti kristal. Namun, warna Fire Lance lebih gelap, cenderung hijau muda.
Jalan keluarnya terhalang. Cao Xuan berniat mengubah arahnya, tetapi mendapati bahwa tombak api yang mendekat ini tampaknya sedang membidiknya. Begitu pula tombak api sebelumnya. Ia adalah satu-satunya target mereka. Apakah itu untuk pencuri hijau? Atau mungkin mereka hanya mengincar Cao Xuan sendiri? Entah target mereka adalah pencuri hijau atau Cao Xuan sendiri, ia tetap tak mampu menahan serangan mereka. Satu-satunya pilihannya adalah mundur dan mencari bantuan. Cao Xuan mempercepat langkahnya sambil menyentuh tas kulit binatang yang ada di pinggangnya. Tak yakin bisa menjatuhkan satu Fire Lance. Sekalipun ia tidak berhasil membunuhnya, ia pasti bisa mengusirnya. Namun, kini muncul satu lagi. Situasinya menjadi cukup rumit, karena kedua Fire Lance itu sangat agresif. Tak menebang sebatang pohon anggur. Tak sempat menyeka darah di wajahnya, ia berteriak kepada beberapa prajurit lainnya, kalian pergi dan urus yang satunya. Namun, tak hanya memiliki sekitar 20 prajurit, dan dalam waktu singkat, mereka tidak dapat menghadapi kedua tombak api sekaligus. Sementara itu, orang-orang khawatir akan munculnya yang ketiga atau keempat. Jika itu terjadi, mereka tidak punya pilihan lain selain meninggalkan tempat ini. Hati mereka tak rela, meski tangan mereka tak melambat, masih ada sedikit ketidaksabaran. Apakah hal terpenting bagi tanaman? Akarnya. Namun, tanaman-tanaman yang bisa tumbuh bebas itu tahu betul cara melindungi akarnya. Beberapa bahkan mengubur akarnya jauh di dalam tanah agar yang lain memiliki kesempatan langka untuk menyerangnya. Terutama tanaman sekuat binatang buas, yang hanya akan mati jika mencoba menyerang titik lemahnya, tetapi tidak berhasil melakukan serangan fatal. Sayangnya, tak seorang pun memiliki kepercayaan diri. Bahkan Tadan yang lainnya, yang cukup berpengalaman bertarung dengan Fire Lance, akan melarikan diri dan terlibat dalam pertarungan sungguhan hanya jika terpaksa. Saat Tadan yang lainnya mencoba mencari cara untuk mengusir kedua tombak api itu dengan cepat, gambaran jerat yang diperbesar terbentuk di benak Cao Xuan. Karena benangnya tidak cukup, Cao Xuan hanya bisa mencoba membuat jerat yang belum selesai. Sekarang, ia seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada Tadan yang lainnya. Cao Xuan ingin berkontribusi sendiri, karena bagaimanapun juga, mereka adalah tim. Mereka berbagi kehormatan dan kekalahan. Berdasarkan perhitungan Cao Xuan dalam benaknya, jebakan yang tidak lengkap itu patut dicoba. Ia belum pernah mencoba memasang jerat sebesar itu, jadi ia juga tidak yakin akan efeknya. Lagi pula, kenyataan mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Namun, seefektif apapun, upaya itu patut dicoba. Bantuan sekecil apapun sangat berarti dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi, di tempat seperti ini, pertarungan cepat selalu dianggap sebagai strategi terbaik. Cao Xuan membawa kotak batu itu dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain segera mengeluarkan anak panah berujung tombak dengan benang putih. Meskipun hanya menggunakan satu tangan, ia cukup terampil membuat simpul. Dengan jari-jari yang terpilin bergerak ke atas dan ke bawah, benang putih terjalin erat di ujung anak panah. Suara mendesing. Cao Xuan menghindari sulur cambuk itu, lalu melemparkan anak panahnya dengan keras. Ia tidak membidik sulur itu, melainkan ke suatu titik di tanah. Anak panah itu menembus jauh ke dalam tanah. Poin pertama sudah ditetapkan, dan poin kedua perlu segera ditetapkan. Tadan yang lainnya menyerang tombak api dan kewalahan saat mencoba menahannya, sehingga Cao Xuan dapat dengan mudah mengatasi situasi tersebut. Cara Cao Xuan menghindar sangat cerdik. Ia melompat tinggi dan mendarat rendah, gerakannya tampak tidak teratur, tetapi setiap gerakan dilakukan setelah perhitungan yang cermat, meskipun itu hanyalah tindakan yang tidak berarti di mata orang lain. Semuanya dilakukan dalam waktu singkat. Di tengah gemuruh, sulur-sulur yang melecut menari-nari liar di udara. Banyak bongkahan tanah dan batu tersapu oleh sulur-sulur itu. Terdengar suara pohon patah, bongkahan tanah beterbangan, dan ranting-ranting patah, serta suara sulur-sulur yang ditebang. Akibatnya, suara mata tombak yang menusuk batang, tanah, dan sulur-sulur itu terdengar terlalu lemah untuk didengar. Cao Xuan sangat cepat, tak seorang pun akan tahu apa yang sedang dilakukannya tanpa pengamatan yang cermat. Cao Xuan memutar jari-jarinya dengan sangat cepat, dan langkahnya juga cepat. Setiap kali ia mencapai tempat untuk menanamkan ujung tombak, ia menyelesaikan simpulnya dalam sekejap mata. Semua simpul dan penyambungan harus dilakukan secara bersamaan karena keterbatasan waktu dan ruang. Otot-otot di sekujur tubuhnya bekerja penuh,
dan kekuatan totem di dalam dirinya digunakan hingga batas maksimal, mengalir melalui semua meridiannya. Kalau diperhatikan lebih dekat, kita akan melihat ada lapisan aliran udara bergelombang di sekitar lengannya, yang digunakannya untuk memasang jerat. Shao Xuan berlari bolak-balik di dekat kedua tombak api itu dengan kotak batu di lengannya. Cepat, cepat, cepat. Memasang perangkap harus dilakukan dengan cepat, terutama saat dipasang di lokasi berburu. Tindakan kecil sekalipun dapat menyebabkan perubahan yang tidak terduga. Hanya beberapa detik, Shao Xuan telah selesai mengatur periferalnya. Masih ada satu langkah tengah yang perlu dilakukan. Shao Xuan menginjak tanaman merambat itu sekuat tenaga, lalu melompat menjauh sebelum tonjolan seperti rambut itu menjerat kakinya. Apa yang kau lakukan, Ah Xuan? Hei, hati-hati langkahmu dan jangan berlarian. Melihat Shao Xuan berlari di zona pinggiran, Tuo dan yang lainnya menjadi bingung. Bukankah seharusnya dia melarikan diri? Dia menginginkan pencuri hijau, teriak Shao Xuan. Apakah mereka menginginkan pencuri hijau? Fire Lance juga mengincar pencuri hijau. Sebelum ada yang bisa berkata apa-apa, mereka mendengar Shao Xuan berteriak lagi, aku baru saja memasang jebakan. Semua orang harus minggir nanti. Dia berlari ke arah tengah kedua tombak api itu sambil berteriak. Hentikan, Ah Xuan, apa yang kau lakukan? Teriak Ta dengan marah. Pertarungan antara kedua tombak api itu tidak sengit. Jelas kedua tanaman ini tidak berniat bertarung satu sama lain. Itulah sebabnya Shao Xuan berani menerobos mereka. Selain itu, Shao Xuan berlari cukup cepat. Meskipun tidak bisa melawan tombak api, ia mampu menghindari serangan mereka. Shao Xuan menginjak tanaman merambat dan melompat tinggi. Gerakannya terlalu cepat untuk dilihat, sementara anak panah ujung tombak melesat melewati beberapa titik. Ketika perlu membuat simpul, ia akan melakukannya dalam sedetik. Sudah selesai. Namun Shao Xuan tidak berhenti berlari. Shao Xuan dengan kotak batu di tangannya menjadi umpan yang sempurna. Kemanapun ia berlari, kedua tombak api akan mengejarnya dan menyerang. Karena itulah, Ta dan yang lainnya mengikuti Shao Xuan, untuk melawan sebagian besar tanaman merambat. Sebuah tanaman merambat tumbuh tajam dari bawah. Shao Xuan tidak berusaha menghindarinya, melainkan menghunus pedang batu untuk melawan. Bang! Terdengar suara benturan seperti dua batu yang saling berbenturan. Tuo dan yang lainnya melihat Shao Xuan terbang di udara karena hentakannya. Keke adalah orang yang paling dekat dengan Shao Xuan, dan ia berencana menyelamatkannya dengan menangkapnya di sana. Ia pasti akan langsung jatuh ke tanah jika tidak ada yang menolongnya. Namun, Keke terkejut ketika mengetahui bahwa anak laki-laki itu berhenti di tengah udara. Seharusnya ia terbang turun dalam bentuk parabola. Ya, dia berhenti di udara. Tenang dan diam. Sementara itu, orang-orang mendengar sesuatu. Rasanya seperti kayu yang tercekik erat. Bukan hanya Keke, bahkan Ta dan yang lainnya terkejut dengan mata terbelalak. Namun, setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa Shao Xuan tidak berdiri di udara. Ia berdiri di atas seutas benang putih. Kapan benang putih itu ada di sana? Semua prajurit bingung, tetapi mereka memikirkan pernyataan Shao Xuan sebelumnya tentang memasang jebakan. Mungkin saja berhasil, mengingat situasi seperti itu. Mundur semuanya. Tuo, Keke, Su. Kalian mundur sedikit lagi. Shao Xuan meminta mereka yang berada di lingkaran jebakan untuk mundur. Ia ingin tetap aman, meskipun mereka sebenarnya tidak dalam bahaya. Berdiri di atas benang putih, jerat dalam pikiran Shao Xuan menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Beberapa tanaman merambat melesat ke arahnya, dan setidaknya satu di antaranya jatuh ke dalam perangkap. Meskipun ada dua fire lance yang terpisah, setengah dari sulur mereka terjerat-jerat yang dipasang Shao Xuan. Setiap sulur yang jatuh ke dalam perangkap akan memicu serangkaian reaksi pada jerat tersebut. Itu adalah perangkap rantai. Shao Xuan merasa segalanya berjalan lebih lambat dari biasanya, dan waktu seakan membeku. Yang bisa dilihatnya kini hanyalah beberapa sulur yang menjulur ke arahnya, bersama beberapa helai benang, yang mungkin tak begitu jelas di mata orang lain. Benang-benang itu menjadi semakin jelas dalam penglihatan Shao Xuan. Selain itu, semua yang lain menyatu dengan latar belakang yang samar. Sudah dekat, lebih dekat, salah satu tanaman merambat itu melilit dan terbang menembus benang dalam penglihatan Shao Xuan. Itu jatuh ke dalam perangkap. Bab 81, Pembantaian. Shao Xuan melompat tinggi, ia memantul dari benang putih untuk menghindari sulur tajam yang diarahkan ke wajahnya. Di udara,
Ia mencabut anak panah terakhir dan menggenggamnya erat-erat. Dengan sisa-sisa benang putih yang melilit anak panah, Shao Xuan melompat. Talinya ditarik kencang, dan Shao Xuan bisa dengan jelas merasakan ketegangan di badan anak panah itu. Shao Xuan menarik napas dalam-dalam. Anak panah di tangannya langsung meliuk ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya ditariknya kembali dengan sekuat tenaga. Membunuh, berderak, bunyinya seperti benang baja yang menggergaji kayu. Kali ini, suara itu terdengar dari lebih dari beberapa tempat. Puluhan tempat memancarkan suara menyeramkan yang sama hampir bersamaan, dan jauh lebih melengking daripada sebelumnya. Setiap orang yang mendengar suara itu merasa seolah-olah menyaksikan pohon besar dicekik hingga mati secara bertahap. Saraf mereka menegang karena suara dan pemandangan itu. Tuo dan Keke, serta yang lainnya, tidak tahu apa yang direncanakan Shao Xuan, tetapi dalam situasi yang mendesak seperti itu, mereka tahu dalam hati bahwa situasi ini membutuhkan kerja sama penuh mereka. Mereka memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama, meskipun jauh di lubuk hati mereka tidak yakin Shao Xuan benar-benar dapat mencapai apapun. Akan tetapi, tepat setelah mereka melangkah mundur dan meninggalkan medan pertempuran, mereka mendengar suara-suara mengganggu yang membuat saraf mereka menegang. Orang-orang melihat ke sana untuk melihat apa yang menciptakan suara itu, tetapi tak lama kemudian, mereka tercengang oleh pemandangan itu. Jaring jerat yang awalnya longgar langsung mengencang. Tanaman merambat itu meronta-ronta dan berayun di udara, gerakannya tertahan oleh benang-benangnya. Ketegangan benang-benang tersebut menyebabkan jaring menegang saat tanaman merambat itu bergerak. Namun, tanaman merambat itu terus melawan, menyebabkan jerat itu tertarik semakin erat. Semua itu terjadi dalam satu tarikan napas. Bok, 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 bok. Tepat setelah suara berderit itu, terdengar suara kayu dan benang putus. Orang-orang sudah berada di bawah tekanan mental yang hebat, dan sekarang suara-suara itu hampir meledak di benak mereka. Bersamaan dengan bunyi itu, darah tombak api memercik kemana-mana. Cairan merah memenuhi udara dan memercik sekaligus. Tak peduli apakah sulur-sulur itu dekat tanah atau melayang di udara, semuanya teriris benangnya. Getahnya yang merah darah mengalir keluar bersama suara-suara perjuangannya yang menghantui. Darah di sekitarnya menyembur merata, meskipun berasal dari dua tanaman yang berbeda. Tombak api ini memancarkan bau predator berbahaya dari hutan belantara tumbuhan. Berbeda dengan genangan getah darah yang berceceran di tanah, dua bunga raksasa bermekaran. Bagaikan roh jahat, bunga-bunga itu bahkan lebih berwarna daripada tombak api merah itu sendiri. Kalau kalian tidak mengerti, bunga berdarah, itu adalah jerat yang melilit tombak api yang ditarik bersama-sama, semuanya berdarah karena getah berdarah. Tak dulu mengira bunga-bunga seperti darah yang digambarkan pada gulungan kulit binatang itu memang seperti darah. Namun, ia mendapati bahwa pemandangan yang ia saksikan saat ini telah melampaui imajinasinya. Pemandangan mengejutkan yang baru saja disaksikannya begitu mengesankan sehingga akan terukir dalam ingatannya, bahkan setelah sekian lama. Tidak tercium bau darah, tetapi orang-orang merasa seperti tidak sengaja melangkah ke rumah jagal. Itu pembantaian yang diciptakan oleh jerat. Shao Xuan merasa bahwa dia sekarang memiliki sedikit pemahaman tentang Dao, jebakan mematikan, yang diceritakan oleh Pak Tua kepadanya. Namun, ini hanyalah jerat setengah jadi, yang hanya bisa dianggap sebagai perangkap rantai yang belum selesai. Oleh karena itu, ini adalah pembantaian yang belum selesai, dan tidak dapat mencapai tingkat mematikan yang disebutkan Pak Tua ke. Jika benang putihnya cukup, Shao Xuan pasti bisa membuat perangkap yang lebih ketat. Akhirnya, perangkap itu akan membentuk jaring di tengahnya, mirip dengan jaring yang menjebak bola angin. Namun, tombak api terlalu besar, dan jumlahnya ada dua. Karena kekurangan bahan, Shao Xuan hanya bisa membuat jerat setengah-setengah yang hanya bisa melingkari setengah dari kedua tombak api. Akan tetapi, saat ini, yang lebih dari cukup adalah sekadar menangani masalah mendesak yang sedang mereka hadapi. Benang-benang putih yang patah beterbangan ringan sambil bergoyang di udara. Tetesan darah jatuh ke tanah setelah bunga mekar, sementara bagian-bagian tanaman merambat yang patah terlempar ke atas dan kemudian jatuh ke tanah. Sesaat sebelumnya, para tombak api menyerang dengan agresif. Namun kini, mereka terluka parah dan terkulai. Mereka telah terpotong-potong di tanaman merambat beberapa kali sebelumnya sebelum terluka parah oleh jerat. Salah satu Fire Lance dengan cepat mengumpulkan semua tanaman merambatnya yang patah dan setengah patah, lalu mengebornya ke dalam tanah seperti sekrup.
Bumi bergetar beberapa saat, lalu kembali tenang, sementara Fire Lance menghilang. Tombak api yang satunya tidak terluka separah yang pertama, tetapi tetap saja, ia tidak lagi terobsesi untuk berbaur dengan para prajurit, dan beberapa saat kemudian ia tertancap di tanah. Mungkin ia merasa takut dengan serangan sebelumnya, atau mungkin ia hanya kehilangan hasrat bertarungnya. Medan perang yang bergemuruh itu kembali tenang, dengan cabang-cabang pohon patah dan cairan merah berceceran di mana-mana di tanah. Cao Xuan terengah-engah, karena kekuatan totem di tubuhnya mengalir deras. Ia hampir mencapai batasnya saat memasang perangkap, dan seluruh tenaganya terkuras habis pada serangan terakhir. Akibat penggunaan kekuatan totem yang berlebihan, lengan, bahu, dan kakinya terasa sangat sakit setelah semuanya selesai. Ia harus menyelesaikan pemasangan perangkap secepat mungkin. Sebelumnya ia tidak merasakannya, tetapi setelah ia rileks, jari-jarinya mulai gemetar tak terkendali. Ia memperkirakan gemetar itu tidak akan berhenti untuk waktu yang lama. Cao Xuan benar-benar kelelahan dan tak ingin berdiri lagi. Ia mengibaskan cairan merah di kakinya, lalu melihat sekeliling dan menemukan dahan setebal ember tepat di belakangnya. Ranting itu telah dipatahkan oleh tombak api sebelumnya. Cao Xuan langsung duduk di dahan itu, mengabaikan cairan merah yang masih menempel di permukaannya. Ia pun meletakkan kotak batu yang sedari tadi dipegangnya. Suara kotak batu yang menyentuh tanah membuat orang-orang kembali sadar. Tuo memandangi kekacauan di tanah, lalu menatap Cao Xuan yang sedang beristirahat. Sebelum ia sempat bertanya apapun kepada Cao Xuan, lengannya digenggam oleh Keke. Tuo masih cukup gugup karena keterkejutan sebelumnya, jadi ia juga merasa takut dengan genggaman Keke yang tiba-tiba. Ia merasa lengannya menjadi sulur tombak api, sementara Keke hendak mencekiknya sebagai benang. Ia hampir saja menamparkan tangan Keke secara refleks. Apa? Tuo menepis tangan Keke dari lengannya, dan dia ingin menghilangkan perasaan menyeramkan karena dicekik seperti Fire Lance juga. Aku jadi takut sekarang. Wajah Keke berkerut. Jarang sekali terlihat orang kurang ajar ini ketakutan seperti itu. Beberapa saat yang lalu ia berdiri di dekat tepi jerat, dan ia berencana untuk menebang salah satu tanaman merambat itu. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, ia melihat pembantaian itu secara langsung. Beberapa tanaman merambat di dekatnya menumpahkan darah mereka ke sekujur tubuh Keke. Berbeda dengan kenikmatan yang ia rasakan saat menebang tanaman merambat itu sendiri, kali ini ia merasa merinding. Xuan, apa itu tadi? Tuo menenangkan dirinya sambil menunduk lalu bertanya. Semua yang lain menatap Cao Xuan mendengar pertanyaan itu. Itu jebakan, jawab Cao Xuan. Tuo dan yang lainnya enggan mempercayainya. Perangkap macam apa yang bisa berperilaku seperti itu? Cao Xuan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya, perangkap dan jerat berskala besar semacam itu memang ada di masa lalu, dan beberapa prajurit di suku itu terus-menerus menggunakannya. Namun, Pak Tuake mengatakan bahwa karena mengejar dan mengagumi kekuatan fisik, orang-orang perlahan-lahan meninggalkan keterampilan tersebut. Selain itu, karena binatang buas semakin kuat seiring waktu, perangkap yang efisien membutuhkan bahan baku berkualitas lebih tinggi, yang tidak mudah ditemukan. Kemudian, beberapa tukang perangkap yang lebih berpengalaman memilih untuk tidak menggunakan perangkap dan jerat tersebut. Jadi, semakin sedikit keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika melihat ke langit, orang-orang memperhatikan bahwa hampir semua cabang pohon yang tinggi telah jatuh ke tanah, dan ada sebuah jendela besar di atas kepala mereka. Di bawah langit biru, dahan-dahan patah dan serbuk gergaji telah berjatuhan, dan yang tersisa hanyalah benang-benang putih tipis yang menari tertiup angin. Cao Xuan mengulurkan tangannya dan menangkap sepotong benang. Benang putih yang putus itu hanya setengah panjang aslinya. Gulungan besar benang putih itu telah putus menjadi potongan-potongan kecil, meskipun sebelumnya telah diikat. Sebagian besar menjadi ujung-ujung kecil seperti itu. Lagi pula itu bukan kawat baja sungguhan, dan wajar saja jika kawat itu patah seperti itu. Seandainya benang putihnya lebih kuat, atau jika Cao Xuan diberi cukup waktu saat memasang perangkap, perangkap itu akan menutup lebih cepat, sehingga tanaman merambat dapat terpotong dalam sepersekian detik, menghindari cipratan darah. Maka, pastilah ia akan mati. Tentu saja, karena benang rambut putih itu ada batasnya dan kekurangannya, efek visual dan kejutan yang ditimbulkannya menjadi jauh lebih kuat. Dan yang lainnya bukan satu-satunya yang terkejut. Cao Xuan sendiri juga terkejut.
Dia benar-benar tidak menyangka akan melihat hasil seperti itu. Ini pertama kalinya ia memasang jerat sebesar itu, dan ternyata lebih kuat dari yang ia duga. Untungnya ia sudah menyiapkan benang putihnya. Namun, sayang sekali bahan-bahannya sulit didapat, seperti yang dikatakan Pak Tuake. Ta melirik Cao Xuan dengan ekspresi rumit, lalu memanggil yang lain untuk membersihkan medan perang. Tanaman merambat yang patah tidak dapat dimakan dan tidak tercantum dalam daftar kulit binatang, jadi mereka dibuang. Adapun cairan merah di tanah, Ta tidak mempermasalahkannya sama sekali. Fire Lance adalah predator di hutan ini, dan darah predator tersebut akan mengirimkan sinyal bahaya alami kepada spesies lain, hingga darah tersebut menghilang di masa depan. Untungnya, pohon raksasa tempat mereka tidur kemarin tetap utuh. Sebelumnya, mereka agak jauh dari pohon itu untuk mencari bibit pencuri hijau. Kemudian, mereka semakin menjauh saat bertarung dengan para tombak api. Hanya ada beberapa bekas cambuk dan lubang tusuk di batangnya. Setidaknya, tempat mereka biasa tidur di malam hari masih ada di sana. Bab 82, Telur Burung. Menurut teorita, setelah terluka parah, tanaman seperti Fire Lance tidak akan mendekati mereka lagi untuk sementara waktu. Selain itu, darahnya dapat mencegah makhluk lain mendekat. Jadi, untuk sementara, lubang pohon itu aman. Bahkan, jauh lebih aman daripada sebelumnya. Banyak yang berspekulasi bahwa kedua tombak api itu sedang mengejar mereka untuk menangkap pencuri hijau. Karena itu, Ta tidak membuang waktu. Ia membawa beberapa prajurit ke kolam rawa dan membawa lumpur. Mereka menutupi kotak batu berisi pencuri hijau dewasa dengan lapisan lumpur. Setelah itu, mereka menggunakan daun pohon beraroma menyegarkan untuk membungkusnya dan terakhir mengikatnya erat-erat dengan tali jerami. Dengan begitu, mereka dapat menyembunyikan sebagian besar bau pencuri hijau. Metode yang sama juga digunakan di masa lalu ketika mereka menemukan tanaman dengan bau menyengat. Meskipun manusia sangat sulit mencium aroma pencuri hijau, beberapa tumbuhan dan hewan memiliki cara khusus untuk merasakannya. Bagaimanapun, mengambil beberapa langkah perlindungan juga baik. Sekarang, tak seorang pun akan meremehkan Cao Xuan lagi. Meskipun mereka masih merasa bahwa memasang jebakan hanyalah tipuan kecil, tak seorang pun dapat menyangkal manfaat yang telah mereka peroleh. Maka, Cao Xuan pun diperlakukan dengan jauh lebih baik oleh yang lain. Mungkin memang benar bahwa Cao Xuan mendapatkan berkah dari para leluhur, yang membantu mereka menemukan pencuri hijau. Sementara itu, keahlian Cao Xuan sendiri tak bisa diabaikan. Setidaknya di mata kelompok itu, Cao Xuan memiliki lebih banyak prestasi daripada kebanyakan prajurit yang baru bangkit di suku tersebut sejauh ini. Setelah beristirahat sejenak, Ta mengajak beberapa prajurit untuk mencari di sekitar, berharap mereka cukup beruntung menemukan lebih banyak bibit pencuri hijau, sementara Cao Xuan memanjat pohon mengikuti Tuo dan Keke. Lubang pohon berada di tengah batang pohon. Di atasnya, berbagai jenis burung menghuni puncak pohon yang rimbun dedaunannya. Meskipun ukurannya tidak besar, yang terbesar hanya selebar 1 meter, jumlah mereka sangat banyak. Jadi, biasanya, kelompok terdepan tidak akan mengganggu mereka tanpa alasan. Namun, karena pertempuran sengit sebelumnya, banyak burung ketakutan. Pada dasarnya, semua burung yang biasanya menjaga atau beristirahat di sarang mereka ketakutan oleh baku tembak. Jadi, ketika para prajurit kembali ke lubang pohon, Cao Xuan mengikuti Tuo dan Keke untuk merampok sarang, dan mereka mengumpulkan banyak telur burung. Saat makan telur burung di tempat ini, Ta dan yang lainnya selalu memakannya mentah-mentah. Cao Xuan mengeluarkan 3 telur burung dari satu sarang, tetapi anehnya, telur-telur itu sama sekali tidak mirip, meskipun berasal dari sarang yang sama. Telur yang terbesar lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa, sementara yang terkecil seukuran telur ayam biasa dari kehidupan sebelumnya. Warnanya pun berbeda-beda, satu berwarna merah keunguan, satu lagi berbintik-bintik biru dan putih, sementara yang terakhir berwarna kaki dengan pola melingkar. Apakah semuanya bisa dimakan? Tanya Cao Xuan. Keke menoleh ke belakang, tentu, aku sudah mencoba semuanya. Bagaimana mungkin satu sarang memiliki telur yang berbeda? Cao Xuan dengan hati-hati memasukkan telur-telur itu ke dalam kantong kulit binatangnya, dan dia juga telah meletakkan banyak daun pohon. Mungkin burung itu mencuri telurnya dari tempat lain. Keke tampak tidak peduli. Dicuri. Cao Xuan terkejut. Tentu saja, dengan ukuran mereka, bagaimana mereka bisa bertelur sebesar itu? Burung dari sarang ini hanya bisa tumbuh sebesar ini.
Keke menunjuk ukurannya dengan tangannya, bagaimana mungkin burung sekecil itu bisa menghasilkan telur seukuran kepalan tangan. Mustahil, tapi burung seperti itu punya cakar yang panjang dan tipis, mudah untuk mencuri telur dari burung lain. Semua telur burung di sini dicuri. Cao Xuan terkejut sekali lagi. Pasti begitu. Keke yakin, ada pepatah yang mengatakan, hal-hal yang sejenis berkumpul, burung-burung sejenis berkumpul bersama. Mereka semua adalah burung pencuri telur, terlepas dari spesiesnya. Mereka hidup bersama karena mereka tidak khawatir telur-telur di sarang dicuri oleh yang lain, karena itu bukan telur mereka sendiri. Lagi pula, mereka tidak akan merasa patah hati ketika kehilangan telur-telur itu. Kalau dipikir-pikir, burung-burung ini pasti punya tempat rahasia sendiri untuk bertelur. Pasti tersembunyi di suatu tempat, atau mereka pasti punya cara unik untuk bereproduksi. Saat mengumpulkan telur-telur itu, Cao Xuan memperhatikan banyak telur yang telah dipatuk hingga berkeping-keping. Beberapa telur yang pecah masih memiliki sisa putih telur, sementara di beberapa telur yang pecah terdapat sisa-sisa anak burung. Ternyata semua telur itu dicuri untuk dijadikan makanan. Setelah Cao Xuan mengisi kantong kulit binatangnya, ia turun kembali ke lubang pohon. Ta dan yang lainnya telah lama mencari, tetapi tak satu pun dari mereka dapat menemukan bibit pencuri hijau lainnya. Kemungkinan mereka telah dibawa pergi oleh makhluk lain. Dilihat dari perilaku para tombak api, pencuri hijau memang sangat diminati. Untungnya, perangkap Cao Xuan berhasil menangkap para pencuri hijau di malam hari, dan mereka bangun cukup pagi untuk menemukannya sebelum mereka direnggut. Sementara itu, dapat diperkirakan bahwa kemungkinan besar sebagian besar makhluk yang tertarik pada pencuri hijau adalah makhluk diurnal, sedangkan makhluk nokturnal tidak memiliki minat khusus pada pencuri hijau. Tak peduli apapun, mereka cukup beruntung telah menangkap pencuri hijau dewasa dan beberapa bibitnya. Bos, apakah bibit pencuri hijau akan segera mati setelah dipetik? Ah Su memandangi beberapa bibit virus dan berbagi kekhawatirannya dengan yang lain. Yang lain segera memahami maksud Ah Su. Mereka pernah berada dalam situasi serupa sebelumnya. Ketika mereka mengambil bibit dari tanah, bibit itu akan cepat mati, betapapun hati-hatinya mereka, bahkan jika mereka membungkusnya dengan tanah. Masa simpan bibit jauh lebih pendek daripada yang sudah dewasa. Itu mungkin. Kenapa kita tidak makan bibitnya saja sekarang? Kalau tidak, akan sangat mubazir. Ya, aku setuju. Bagaimana kalau besok pagi kita bangun dan mendapati semua bibitnya mati? Lagi pula, bibit-bibit itu belum dewasa. Mereka tidak bisa disimpan lama-lama. Semua orang berkumpul dan berdiskusi. Kalau saja dulu tanaman lain, mereka pasti tidak akan segugup ini. Tapi, demi Tuhan, ini pencuri hijau. Sudah ratusan tahun ia tidak menunjukkan keberadaannya. Membuang bibitnya saja akan sangat merugikan. Akhirnya, Ta memutuskan untuk berbagi 6 bibit yang ada sekarang. Ta berpikir untuk menunggu sampai mereka bersatu kembali dengan kelompok kecil lainnya, tetapi dia dapat merasakan kehidupan memudar saat dia memegang bibit pencuri hijau di tangannya. Ta mencabut setengah daun dan menelannya terlebih dahulu. Ia adalah prajurit terkuat di antara kerumunan, sekaligus pemimpin kelompok mereka. Maka, ia bermaksud mencobanya sendiri terlebih dahulu, lalu memberikan bibitnya kepada yang lain setelah memastikan keamanannya. Para prajurit menatap Ta, mereka memperhatikannya menelan setengah daun itu, dan tak satu pun dari mereka berkedip, karena takut melewatkan apapun. Ada apa, bos? Ada yang terasa, tanya Ah Su bersemangat. Ta dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan apapun, kecuali aku sedikit kurang lelah. Kelompok itu kecewa, namun, meskipun begitu, mereka tetap berbagi ke-6 bibit itu. Cao Xuan mendapatkan sehelai daun utuh. Bagiannya lebih besar daripada yang lain, tetapi tidak ada yang mengeluh. Jika dihitung-hitung, bagian Cao Xuan lebih banyak daripada gabungan bagian lainnya. Jika bukan karena aturan tim berburu yang mengharuskan semua mangsa dibagi dalam kelompok, Cao Xuan bisa saja menyimpan pencuri hijau untuk dirinya sendiri. Sama seperti terakhir kali ia membunuh angin hitam berduri, pencuri hijau bisa saja ia simpan sebagai buruannya. Oleh karena itu, tim tersebut tahu betul bahwa merekalah yang telah mengambil untung dari kemenangan Cao Xuan. Mereka berencana memburu lebih banyak hewan buas untuk Cao Xuan dalam perjalanan pulang. Matahari terbenam dengan cepat. Suara kicauan burung telah berkurang setengahnya, karena tidak banyak burung yang kembali ke sarang.
Mereka memiliki sarang lain di tempat lain. Ketika satu sarang terancam, mereka akan bersembunyi di sarang lain hingga bahaya berlalu. Sebelum hari mulai gelap, Keke meminta Cao Xuan memasang perangkap lain di dekatnya, untuk melihat apakah mereka bisa menangkap makhluk lain. Benang putihnya sudah habis, jadi Cao Xuan hanya bisa menggantinya dengan sulur tipis dan tali jerami. Tetapi Cao Xuan merasa bahwa malam ini mereka tidak akan memperoleh keuntungan lagi. Ketika malam tiba, alih-alih bersiap untuk tidur, semua orang tiba-tiba berdesakan di depan lubang pohon. "Kenapa aku merasa bibitnya mulai tumbuh?" tanya Tuo dengan penuh semangat sambil melihat tonjolan kecil yang berjarak sekitar 10 meter dari lubang pohon. "Aku juga merasakannya, meskipun tidak terlalu jelas, aku memang bisa melihat lebih jauh dari sebelumnya." "Benar, ini baru bibit. Bagaimana kalau ada yang memakan yang besar? Apa dia bisa bergerak bebas di malam hari?" Bahkan Tapun tidak bisa bergerak bebas di malam hari. Tanpa penglihatan malam seperti binatang buas nokturnal, pergerakan jelas akan terbatas dalam kegelapan. Efek yang dihasilkan oleh bibit pencuri hijau sungguh menyenangkan bagi mereka semua, tetapi mereka tidak akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Mereka akan membawa pencuri hijau di dalam kotak batu yang aman dan utuh kembali ke suku, langsung ke tangan sang dukun. Cao Xuan semakin mengagumi sang dukun karena hal itu. Semua prajurit berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut, bahkan ketika mereka menghadapi godaan besar. Semua ini berasal dari ajaran sang dukun. Malam itu terasa sangat sunyi. Semua orang bermimpi indah, sementara para penjaga malam memberikan perhatian ekstra pada jebakan di bawah. Mereka semua berharap dapat menangkap lebih banyak pencuri hijau. Cao Xuan tidur nyenyak malam itu, tetapi ia tidak bermimpi apapun. Tak ada cahaya hijau yang mengalir memasuki mimpinya. Keesokan paginya, semua prajurit bergegas menuruni pohon untuk melihat perangkap Cao Xuan sebelum matahari terbit. Selain perangkap Cao Xuan, orang-orang lain yang tahu cara memasang perangkap juga membuat beberapa jerat. Namun, mereka kecewa hari ini. Tidak ada yang berhasil ditangkap. Namun, tanah yang sebelumnya tertutup warna merah kini telah berubah menjadi hijau. Rumput tumbuh lebat dan tinggi hingga lutut orang-orang semalaman. Darah, para tombak api menjadi makanan mereka.